Buka matamu dan gapailah mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu Guru yang terhormat, Ibu Umi Haniah selaku Guru Bahasa Indonesia dan rekan-rekan debat di sini. Hari ini kita akan mendengarkan debat dengan mosi yakni pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Dan di sini telah hadir dua kelompok dengan kelompok pertama sebagai tim pro yang setuju terhadap mosi kali ini dan kelompok kedua sebagai tim kontra yang mana tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini. Untuk tim pertama, waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Takis sebagai pembicara pertama dari tim pro, beserta dengan rekan saya Nuril Awas sebagai pembicara kedua. Dewan Guru yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra beserta moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini sebagai tim yang setuju atas mosi perdebatan hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu benar-benar baru atau dengan menghubungkan sesuatu yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu yang baru. Menurut Simon Migley, pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah cara belajar jarak jauh tanpa harus melakukan kontak langsung dengan guru di kelas. PJJ ini baru pertama kali diberlakukan di Indonesia. Sehingga, berdasarkan dua hal tersebut, dapat dilihat bahwa PJJ sangat berhubungan dengan kreativitas. Karena PJJ adalah cara belajar baru yang untuk melakukannya dibutuhkan cara yang baru pula. PJJ memerlukan kreativitas, baik kreativitas guru untuk menerangkan pelajaran atau kreativitas murid untuk mengerjakan tugas. Maka, saya sangat setuju jika dikatakan bahwa PJJ berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alasan persetujuan kami didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, dalam pembelajaran jarak jauh, siswa sebenarnya dapat menjadi lebih kreatif lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah seperti tugas pembuatan video atau memposting tugas di media sosial seperti Instagram dengan tampilan dan juga caption yang menarik. Terlebih lagi, sebagai siswa jurusan multimedia, kita harus bisa meningkatkan daya kreativitas kita, karena jurusan ini mengharuskan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif dan juga inovatif, sebagai bekal untuk masuk ke dunia kerja. Yang kedua, dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh ini, jam pembelajaran yang awalnya dilaksanakan 8 jam dalam sehari, yaitu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore saat pembelajaran jarak jauh, jam pembelajaran ini disingkat menjadi 5 jam per hari, yaitu mulai pukul 7 sampai 12 siang. Dengan adanya penyingkatan jam pembelajaran ini, Dewan Guru yang terhormat, maka siswa dapat memanfaatkan waktu luang yang didapat untuk mengasah atau meningkatkan kreativitas yang dimilikinya. Melakukan hobi atau hal yang kita sukai juga dapat meningkatkan daya kreativitas yang kita miliki. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh juga memberi kesan positif, yaitu murid menjadi tahu bagaimana gaya belajar mereka, seperti gaya belajar visual dan auditory. Dewan juri yang terhormat, saya akan mengambil contoh pada sekolah menengah atas, yaitu pembelajaran prakarya dan kewirausahaan atau yang biasa disebut PKWU. Pembelajaran ini diarahkan untuk menciptakan entrepreneur yang inovatif dan kreatif. Karena diperkenalkannya pendidikan kewirausahaan secara formal di sekolah, merupakan langkah baik untuk menyiapkan lahirnya lebih banyak wirausaha di Indonesia. Dengan begitu, murid SMA akan lebih menciptakan suatu hal yang menarik. Demikian argumen yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kelompok kedua untuk menyampaikan pengantar pendapat serta argumentasi yang disertai bukti-bukti dimulai dari sekarang. Kecerdasan anak bangsa merupakan suatu kepentingan utama dalam membangun sebuah negara yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator, Dewan Guru yang adil dan bijaksana, serta para pengamat yang telah hadir pada hari ini, dan kepada rekan berpikir kami, tim pro. Perkenalkan, saya Safa Fajri Andini sebagai pembicara pertama pihak kontra
bersama dengan rekan saya, Lisna Destria, sebagai pembicara kedua. Dewan Guru yang terhormat berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Sudah lumrah seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pembelajaran jarak jauh masih memunculkan banyak pro dan kontra di luar sana. Karena ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia, sehingga masih sulit diterima oleh beberapa peserta didik dan beberapa pengajar. Maka, pembelajaran jarak jauh masih belum bisa dibilang sebagai solusi belajar yang efektif karena masih perlu banyak perbaikan dalam cara belajar dan mengajar. Maka dengan kurang efektifnya dibanding sekolah luring, hal ini akan berdampak pada penurunan daya kreativitas murid. Maka dari itu, kami sebagai tim 2 yang pada perdebatan kali ini menduduki posisi kontra akan menyatakan dengan tegas bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini sehingga mosi tersebut tidak layak untuk dipertahankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Destria sebagai pembicara kedua. Dewan Guru yang terhormat berbicara mengenai promosi perdebatan kali ini, yaitu pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Saya di sini sebagai pihak yang tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini. Dewan Guru yang terhormat beserta lawan berpikir kami, tim pro, berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh bisa dilihat dan dirasakan kita semua bahwa memang realitanya sama sekali tidak efektif bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, Dewan Guru yang kami hormati, karena waktu sekolah-sekolah kejuruan menekankan anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kekreativitasan. Namun membutuhkan waktu untuk melatih kekreativitasan seorang anak. Lalu bagaimana jika waktu mereka habis dengan tugas sekolah yang tidak ada unsur kreativitas sama sekali? Contohnya, bagaimana dengan seorang guru yang memberikan tugas yang banyak tanpa menjelaskan dan hanya mengirimkan penjelasan dari platform milik orang lain, contohnya dari YouTube dan website. Otomatis seorang anak yang mengerjakan tugas tersebut akan menjadi kesulitan mencerna tugas dan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakan tugas tersebut, karena tentu saja berbeda penjelasan yang hanya dari media daring dengan penjelasan langsung saat sekolah luring. Yang kedua, Dewan Guru yang saya hormati, mengenai jam pelajaran, memang betul waktu belajar menjadi lebih singkat, tapi apakah efektif? Tugas-tugas yang ada di hari itu saja tidak selesai pada jam 12, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan bisa sampai larut malam. Maka dari itu, Dewan Guru yang terhormat, tidak ada waktu bagi mereka untuk melatih kekreativitasannya, melainkan waktunya habis dengan tugas berupa tulisan atau tugas mengetik. Lalu selanjutnya, dengan gadget kita bisa melakukan apapun. Misalnya seorang murid diberikan tugas menggambar oleh gurunya, tetapi karena dengan pembelajaran jarak jauh ini, anak tersebut tidak memanfaatkan kekreativitasannya dengan hanya mencari referensi dari platform online, melainkan dia menjiplak gambar yang ada di platform tersebut. Lalu yang ketiga berhubungan dengan mata pelajaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara dari tim pro, mata pelajaran PKWU bukan mata pelajaran wajib, tetapi mata pelajaran tersebut memberikan tugas yang mungkin bisa memberatkan siswa. Contohnya tugas memproduksi makanan sendiri. Banyak murid yang tidak melaksanakan tugas tersebut karena terbatasnya bahan produksi, kurangnya waktu dikarenakan tuntutan tugas lain. Tentunya kita semua dapat melihat realita anak-anak saat ini yang cenderung lebih malas. Apabila mereka diberi beban yang cukup sulit di tengah keadaan seperti ini, dapat dipastikan bahwa mereka akan cepat merasa bosan dan malah tidak mau melakukan apapun. Maka dari itu di sini Dewan Guru yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan memasuki sesi sanggahan dan tanya jawab yang akan dimulai dari sekarang. Saya tidak setuju bahwa gadget membuat anak menjadi tidak kreatif dalam mengerjakan tugas. Karena waktu jam belajar sudah dikurangi menjadi sekitar 5 jam per hari. Lalu apa yang dilakukan oleh siswa apabila sudah selesai PJJ dan mengerjakan tugasnya? Justru gadget membuat anak menjadi malas belajar karena game atau bermain media sosial selama berjam-jam. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh tidak memengaruhi siswa untuk menjiplak atau tidak karya orang lain.
Maka bagaimana cara untuk mencari referensi jika smartphone memberi dampak negatif seperti apa yang dibilang oleh pembicara kedua dari tim kontra? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tim pro. Yang pertama, bisa Anda perhatikan dengan baik argumentasi kami bahwa di sini saya sebagai pihak kontra tidak menyatakan bahwa gadget membuat seorang anak menjadi tidak kreatif, melainkan membuat seorang anak menjadi lebih malas dalam berpikir secara kreatif. Dan tentang waktu, jika dalam satu hari terdapat 4 mata pelajaran dan setiap pelajaran diberi tugas, maka paling tidak butuh waktu sekitar 4-6 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Belum lagi, jika tugas tersebut memiliki waktu pengumpulan di jam yang sama, maka itu akan memberatkan siswa. Lalu, sisa waktu di rumah untuk apa? Jawabannya seharusnya untuk beristirahat dan menjaga imunitas tubuh di saat pandemi seperti ini agar tidak mudah stres. Dan untuk mencari referensi jika seorang anak menjiplak tugas dari media atau platform milik orang lain adalah dengan memberikan tugas yang unik dan menarik sehingga pikiran anak menjadi tertantang dan merasa senang mengerjakan tugas kreatif tersebut. Karena dengan adanya rasa yang senang saat mengerjakan tugas yang tidak membosankan akan meningkatkan kecerdasan dan kreativitasan seorang anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan tim kontra mohon bertanya, memang betul terdapat penyingkatan jam selama 3-5 jam dari pembelajaran biasanya, tetapi bagaimana jika waktu tersebut telah habis untuk mengerjakan tugas yang diberikan saat pembelajaran biasa? Artinya itu akan sama saja, bahkan mungkin beberapa anak merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam menyerap ilmu yang diberikan secara daring. Lalu bagaimana seorang anak tersebut dapat berwirausaha sedangkan tahapannya cukup sulit seperti pengemasan, pengawetan, produksi dan sebagainya, sedangkan tugas yang diberikan saat sekolah belum selesai dikerjakan? Mohon dijawab. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari tim kontra. Saya sudah jelaskan pada awal kalimat bahwa saya mengambil contoh pada pelajaran PKWU. Pada masa pandemi seperti ini, harusnya guru-guru memberi tugas yang lebih mudah daripada saat belajar bertatap muka, dan apabila masih terdapat guru-guru yang membebani tugas di saat pandemi seperti ini, maka hal itu harus dipertanyakan kepada guru tersebut. Sudahkah betul cara mengajarnya dengan guru-guru yang memiliki intelektual tinggi dan cara kreatif dalam mengajar? Maka dengan demikian pula tersisa waktu untuk siswa melatih kreativitas mereka. Dewan Guru yang saya hormati, rekan-rekan saya dari tim kontra dan moderator, dalam pembelajaran jarak jauh, sejatinya memerlukan kreativitas dalam melakukan pembelajaran, karena cara belajar yang berbeda dari biasanya, yaitu pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing. Selain itu, dengan adanya peningkatan dalam waktu belajar, murid-murid harusnya bisa mengatur waktu luang yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. Selain untuk mengerjakan tugas yang diberi oleh guru, seharusnya juga bisa untuk melatih skill atau kreativitas yang mereka miliki. Dewan Guru yang terhormat, dari argumentasi-argumentasi yang telah kami tim pro sampaikan sebagai pihak yang setuju atas mosi perdebatan pada hari ini, maka kami tegaskan bahwa kami tetap berdiri pada pendirian kami dan tetap setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Guru yang terhormat beserta para hadirin sekalian. Simpulan yang kita dapatkan dari debat kali ini bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran jarak jauh agar kekreativitasan seorang anak dapat meningkat, bukan menurun seperti realita yang kita hadapkan saat ini. Dan diharapkan dengan adanya diskusi kali ini, kita mendapatkan solusi agar bisa terus berkarya dan berkreativitas dengan lebih baik lagi. Dan tentu saja kami di sini sebagai tim kontra, pihak yang tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini akan tetap berdiri pada tempat ini. Artinya, sampai saat ini kami tetap tidak setuju dengan mosi pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, dengan itu berakhirlah debat pada hari ini dengan mengangkat mosi yakni pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap peningkatan daya kreativitas murid. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya serta guru yang terhormat yang telah bersedia hadir di sini. Jika ada jarum yang patah,
kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.